tak usah ku takut. Haleluya. Allah penjagaku, Allah Yehova Jireh. Tak usah ku bimbang. Haleluya. Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku susah. Haleluya. Roh Kudus hiburku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku cemas. Tuhan Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Walaku Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Dia Maha Besar, Dia Maha Kuat. El Shaddai, Maha Mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Yesus Allahku yang Maha segala-galanya. Berkat-Nya melimpah. Oh, Allahku Yesus El Shaddai. Haleluya. Oh, tak usah ku ragu. Haleluya. Tuhan Yesus selalu menjagaku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku khawatir. Haleluya. Tuhan Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku susah. Haleluya. Roh Kudus hiburku. Amin. Haleluya. Oh, tak usah ku cemas. Haleluya. Tuhan Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Oh, Allah El Shaddai, El Shaddai. Oh, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Dia Maha Besar, Dia Maha Besar. El Shaddai mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, oh El Shaddai. Oh Allah Tuhan Yesus Maha Perkasa. Haleluya. Berkat-Nya melimpah. Oh El Shaddai. Amin. Dalam Ulangan pasal 3 ayat 24 dikatakan demikian firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Oh, tak usah ku cemas. Haleluya. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. El Shaddai, oh El Shaddai. Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Dia Maha Besar, Dia Maha Agung. El Shaddai Maha Sempurna. El Shaddai, oh El Shaddai. Tuhan Yesus Maha Agung. Haleluya. Berkat-Nya melimpah. Oh El Shaddai. Haleluya. Dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 11, 12 dan 13 demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Haleluya. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus, maha sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dengan berkelimpahan. Haleluya. Berkat-Nya melimpah, oh El Shaddai. Haleluya. Kuduskan Tuhan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami untuk baca firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, kami butuh kebenaran-Mu Yesus. Kami butuh Engkau Yesus. Berkuasalah bertata dalam hidup kami. Semua kekhawatiran, semua pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau-lah yang berkuasa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berserah total kepada Engkau, dan kami percaya Engkau akan bertindak dalam hidup kami. El Shaddai, El Shaddai, oh Tuhan Yesus Maha Kuasa. Engkau Maha Besar, Engkau Maha Mulia. Yesusku Maha segala-galanya. El Shaddai, oh El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Haleluya. Berkat-Nya melimpah, oh El Shaddai. Haleluya. Berkat-Nya melimpah, oh El Shaddai. Ampuni Bapa segala dosa kami, kesalahan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus akan tuntun hidup kami. Berfirman Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, segala-galanya bagi Engkau, Tuhan yang besar. Engkau El Shaddai, Yesusku yang mas segala-galanya. Roh Kudus akan tuntun hidupku. Haleluya. Oh Tuhan Yesus yang maha sempurna, senantiasa memberkati kami semua anak-anak-Mu. Berkat-Nya berlimpah, berkat-Nya melimpah, oh El Shaddai. Amin. Haleluya. Berkat-Nya melimpah, oh El Shaddai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan Yesus melimpah buat Bapak Ibu Saudara semua. Biar kita di tanggal 2 Mei hari Senin ini sebagai awal kita memasuki bulan Mei, nanti kita juga laksanakan ibadah hari kenaikan Yesus di bulan Mei ini, saudara. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan yang besar, Allah El Shaddai. Tuhan berfirman tadi dalam Ulangan pasal 3:24, ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah, A kecil ya, A kecil, L kecil, L kecil, H kecil. Allah di sini manakah di langit dan bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Dewa-dewa mana? Paranormal, dukun mana yang sama seperti Tuhan? Tidak ada. Semua dilalap habis oleh Tuhan yang besar, yaitu Yesus Kristus, Bapa kita. Dia pencipta langit dan bumi. Seperti tadi saya bacakan firman Tuhan
Dalam 1 Tawari 29 ayat 11, 12, 13. Saya ulangi sekali lagi. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kudus, mulia, sempurna nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Kan kita sampai detik dipelihara sama Tuhan. Saya dipelihara bersama Bapak Ibu, tidak pernah sakit. Dari sejak 1 Januari, sejak saya jadi hamba Tuhan, tidak pernah sakit sampai detik ini. Oleh karena Yesus yang memberikan kita sehat. Oleh karena Tuhan yang berkuasa, dia bilang, punya mula kebesaran dan kejayaan, kekayaan, kemuliaan, kehormatan, termasuk segala-galanya, yaitu kesehatan itu punya Tuhan. Kalau kita dekat dengan sumber kesehatan, otomatis akan transfer kesehatan dari Tuhan kepada saya dan kepada saudara Bapak Ibu semua. Mari kita mencinta Tuhan. Kita serahkan semua pergumulan kita di dalam dunia. Memang banyak tantangan pergumulan. Tuhan izinkan oleh karena dosa manusia Adam dan Hawa itu. Oleh karena dosa manusia sampai detik ini banyak mencari masalah, tidak mencari Yesus. Padahal Yesus sumber damai sejahtera, sumber mujizat, sumber kekuasaan ada di dalam tangan Tuhan. Bukan iblis sumber masalah, tapi manusia juga menjadi sumber masalah. Karena dia datang kompromi dengan iblis. Buktinya Hawa, dia kompromi dengan si iblis. Makan buah larangan baik dan jahat dari Tuhan. Melanggar firman. Banyak manusia saat ini melanggar firman. Tapi kita mari, komitmen saudara dan saya yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Saya mencintai Tuhan Yesus. Saya mau taat, jangan melanggar firman Tuhan. Jangan pernah berbuat dosa. Berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Ikuti firman Tuhan. Berdoalah terlebih dahulu sebelum berbuat sesuatu. Bacalah firman Allah. Baca firman sumber kebenaran yang datang dari Yesus. Supaya hidup kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Di pagi yang indah ini. Di hari Senin awal. Di bulan Mei ini. Kita datang kepada Yesus Kristus. Sumber mujizat. Sumber segala-galanya. Itu datang dari Dia. Dan Allah El Shaddai, Tuhan Yesus El Shaddai akan menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan, bahkan kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita baca, puji Tuhan. Kemarin kita baca 2 Raja pasal 3, sekarang 2 Raja pasal 4. Terus waktu berjalan, seiringnya waktu berjalan hari, kita pergi seiring pula dengan baca firman Tuhan. Terus kita tambah farsal demi farsal, kita makin hari makin cinta Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau baca 2 Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisha sambil berseru, "Hambamu ini suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisha kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkata Elisha, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutup nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Dan ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7 terakhir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah, dan lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Puji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan.
Kita mau setia baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan yang siang malam. Di dalam firman Tuhan ada berkat. Contoh konkret. Semua Bapak Ibu setia, cinta Yesus dan taat, diberkati Tuhan. Kita baca firman Tuhan pagi yang indah ini. Ada mujizat. Demikian apa yang dialami oleh ibu ini, oleh hambanya Elisa. Terjadi mujizat berkat Tuhan juga melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Dalam nama Yesus, saya sebagai hamba Tuhan. Seperti dalam ayat yang ke-7. Kepada abdi Allah sebagai abdi Allah. Bapak Ibu Saudara semua juga sebagai abdi Allah. Abdi Allah berarti hamba Tuhan Yesus Kristus yang hidupnya taat. Hamba Tuhan berarti sebagai hamba yang taat kepada Tuannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat di sini apa yang dialami oleh ibu janda, di mana dia sudah ditinggal suami meninggal. Tapi seorang janda harus hidupnya takut sama Tuhan. Ini contoh ibu janda yang selalu berserah kepada Tuhan. Hidupnya mengandalkan Tuhan. Karena apa bukti? Hidupnya mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan, hambamu ini suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Jadi artinya, mohon maaf sebagai ibu-ibu yang janda, sudah ditinggalkan bapak-bapak suami. Marilah ibu-ibu semua, kita semua, termasuk bapak-bapak, marilah hiduplah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berarti punya sifat ketaatan. Dia punya sifat setia. Namanya di sini, aku takut akan Tuhan. Berarti di dalamnya, selain takut akan Tuhan, berarti di dalamnya ada sifat setia. Kalau tidak setia, dia mungkin dia berkata, hambamu ini takut akan Tuhan. Berarti dia sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Berarti logikanya, dia takut akan Tuhan. Berarti dia taat dan setia kepada Tuhan. Ini mari. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, mari kita contoh di sini. Dia hidupnya takut akan Tuhan. Jadi yang pertama, takut akan Tuhan. Dan kalau takut akan Tuhan, punya 3 hal yang saya mau sampaikan. Orang yang sungguh-sungguh hidup bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama, dia takut akan Tuhan. Dan dia taat kepada firman Tuhan. Dan ketiga, dia punya iman. Iman, coba ini buktinya. Dia dimiliki. Elisa berkata, kumpulkanlah botol-botol kosong atau bejana-bejana kosong. Bejana kosong artinya hati. Hati kita kosong datang kepada Tuhan. Nanti diisi dengan minyak Roh Kudus. Minyak bicara minyak Roh Kudus. Berarti bukti di sini. Dekat karena bejana itu. Semua penuh dengan minyak itu mengalir, saudara. Minyak bicara Roh Kudus. Mari dalam arti rohani. Dalam arti jasmani rohani. Bejana itu, mari kita serahkan semua pergumulan persoalan kita dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup mencurahkan minyak Roh Kudus. Tuhan sanggup mencurahkan minyak berkat yang mengalir. Asal kita memiliki 3 hal ini. Ya kita takut akan Tuhan. Kita mau taat. Seperti ini. Ini perempuan janda, dia taat. Dia turuti perintah dari Elisa. Elisa berkatakan di ayat ketiga. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana luar daripada segala tetanggamu. Bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Bejana banyak dia minta, melangkah dengan iman. Berarti dia melaksanakan perintah. Tertulis di ayat keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sudah engkau dan anakmu membangun persekutuan. Tutup pintu artinya bergaul karib dengan Tuhan. Tutup pintu buat dunia. Ambil persekutuan dengan Tuhan. Dan yang kelima, pergilah perempuan itu. Daripada artinya ditutup pintu sesudah ia dan anak masuk. Artinya dia taat. Dia melakukan perintah Tuhan. Kita belajar di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Kita makin mengerti. Termasuk saya makin mengerti. Saya ingin menjalankannya firman Tuhan. Saya mau tutup pintu arti bersekutu dengan Tuhan. Artinya kita mau taat. Kita mau setia, kita mau cinta Yesus. Orang cinta Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15. Taat kepada firman Tuhan. Kalau taat kepada firman Tuhan, karena di ayat ke-7 memberitahukan kepada abdi Allah, ada nama Allah di sini, ada nama Tuhan, melibatkan Tuhan. Mujizat terjadi karena ada Tuhan di tengah-tengah. Air menjadi anggur kalau sudah baca di Yohanes pasal 2, karena ada Yesus di tengah-tengah. Bartimeus buta disembuhkan oleh karena Yesus. Lazarus mati bangkit oleh karena Yesus. Semua terjadi mujizat oleh karena Yesus. Oleh itu libatkan rumah tangga, pergumulan persoalanmu di tengah-tengah pergumulan, libatkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah kita, tak usah aku takut, kata Yesus berfirman dalam pujian tadi. Tak usah aku bimbang, karena Yesus peliharaku, karena Tuhan kita Allah yang besar, El Shaddai.
Saya mau kasih ayat penutup dalam Ulangan pasal 7 ayat 21. Ulangan pasal 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Jangan gemetar karena pergumulanmu, kekhawatiranmu, persoalanmu. Karena percaya Tuhan tahu persis, Tuhan di tengah-tengah. Artinya, libatkan Yesus bersama kita. Kalau libatkan Yesus bersama kita, maka Tuhan akan menyatakan kebesarannya, kedahsyatannya. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Percaya, melangkah dengan iman, melangkah dengan rasa setia, taat takut akan Tuhan. Mujizat terjadi. Pergumulanmu, persoalan kekhawatiranmu, Tuhan ganti dengan perkara yang besar. Dan Tuhan akan pelihara kita. Tuhan memberkati kita semua. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Yesus Maha Besar. Tuhan Yesus Maha Mulia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Oh Tuhan Yesus Maha Kuasa. Haleluya. Berkatnya melimpah. Oh El Shaddai. Tuhan memberkati dengan limpahnya. Berkatnya melimpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Percaya, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Libatkan Tuhan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang besar. El Shaddai bersama memberkati kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.